Hilirisasi hasil penelitian Cocozone Oil sebagai bahan baku natural soap diinisiasi oleh tim Abdimas Cocozone dari Program Studi Teknik Kimia IT yang diketuai oleh Dr. Insinyur Sri Handayani MT dan dibantu oleh 6 anggota lainnya. Sejak tahun 2015, pengusul mendapatkan hibah Stranas Dikti sampai tahun 2017 untuk penelitian Ozonated Coconut Oil. Kemudian hasil penelitian ini dihilirisasi oleh PT Averros dengan brand Cocozone Oil. Kegiatan hilirisasi ini merupakan bentuk pengabdian peneliti kepada masyarakat, yaitu industri kecil. Cocozone Oil kemudian pada tahun 2019 mendapatkan hibah TBIC dan aktif mengikuti kegiatan promosi untuk mengenalkan produknya ke masyarakat. Namun pada tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Namun tidak hanya kesehatan saja yang berdampak, hal ini berdampak juga pada sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial. PT Averros pun mengalami dampak pandemi, yaitu penjualan yang menurun, selain itu SDM kurang dan produk kurang dikenal masyarakat. Dengan adanya program dari Kemendikbudristek, yaitu bantuan pendanaan program penelitian kebijakan MBKM dan pengabdian kepada masyarakat, tim Abdimas Cocozone yang terdiri dari dosen program studi teknik kimia IT melakukan kegiatan hilirisasi penelitian Cocozone Oil sebagai bahan baku natural soap. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini diantaranya tim Abdimas Cocozone, mahasiswa, laboran, ibu-ibu PKK dan guru honorer sebagai mitra 1 dan PT Averros sebagai mitra kedua. Kegiatan ini terdiri dari ceramah, praktek, dan pendampingan yang dikemas dalam 3 hari sejak 20 Desember sampai dengan 22 Desember. Pada Senin 20 Desember bertempat di Gedung Ahmad Bakri, kegiatan dibuka oleh Rektor Institut Teknologi Indonesia, Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar IPU. Dalam sambutannya, beliau sangat antusias dan siap melaksanakan kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tangerang Selatan. Sebelum pemaparan materi oleh narasumber, dilakukan pretest untuk mengukur pengetahuan dari peserta dan didapatkan hasil dengan nilai rata-rata 59 dari skala 100 dengan sebaran nilai 20 sampai dengan 100. Kemudian dilakukan pembekalan materi hari pertama tentang Cocozone Oil oleh Dr. Insinyur Enjarlis MT yang merupakan inventor, dan kemudian pembuatan sabun oleh Dr. Insinyur Sri Handayani MT. Acara dilanjutkan dengan praktik pembuatan natural soap padat dan cair. Tim Abdimas, laboran, dan mahasiswa mendampingi peserta pelatihan. Sebelum praktik dimulai, dilakukan pengenalan bahan baku terlebih dahulu, kemudian proses dan pencampuran bahan baku, dilanjutkan dengan penuangan bahan baku pada cetakan sabun. Pada hari kedua, dilakukan pembekalan materi tentang studi kelayakan usaha dan penentuan harga jual oleh Dr. Insinyur Ratnawati MNSC. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu disampaikan oleh Dewanidana SE tentang strategi marketing dan branding. Dalam kegiatan ini juga, tim pengabdi memberikan bantuan alat produksi sabun untuk skala rumah tangga untuk ibu-ibu PKK dan guru honorer. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen kerjasama dengan ibu-ibu PKK. Bantuan alat produksi juga diserahkan untuk skala industri, yaitu 5 kg untuk mitra PT Averros, dan dilakukan penandatanganan komitmen kerjasama untuk mitra PT Averros. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kampus Institut Teknologi Indonesia yang telah mempercayakan kemitraan kepada kami PT Averros National Technology. Semoga adanya program pengabdian ini kepada masyarakat
Keberlanjutan program setelah selesai pelatihan, tim pelaksana IT melakukan pendampingan di lapangan. Pendampingan dilakukan di salah satu tempat peserta pelatihan. Melalui pendampingan ini diharapkan peserta dapat menerapkan secara mandiri dalam proses pembuatan sabun. Dalam kegiatan ini, selain pretest, dilakukan pula post-test setelah peserta mendapatkan materi dan melakukan praktik. Selain itu, dilakukan penyebaran kuesioner. Pada hasil post-test terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari 59 sampai dengan 90. Pada kuesioner yang disebarkan, dilakukan 3 survei tentang kepuasan materi pelatihan, narasumber, sarana, dan prasarana. Dengan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa program sangat berdampak positif pada peserta pelatihan. Dan berikut testimoni perwakilan dari para peserta. Perwakilan dari PKK Kelurahan Sentul. Pesannya selama pelatihan hari ini sangat baik dan bermanfaat untuk saya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sarannya mudah-mudahan pelatihan ini diteruskan, apalagi di sini ada Karang Taruna ya. Kita ajak pelatihan anak-anak muda yang belum pada punya usaha. Sarannya semoga kita diajak lagi pelatihan ini. Ya. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Komaria Anggiani. Ya, kesan-kesan saya di sini ini untuk mengikuti pelatihan ini sangat mengesankan sekali ya. Semacam menyarankan bagaimana seandainya pelatihan ini diberikan untuk remaja calon taruna. Kebetulan kan untuk saat ini banyak remaja-remaja kita yang putus sekolah untuk membuka bidang swasta agak kesulitan itu, terutama untuk modal dan ilmunya. Semoga dari IT bisa memberikan ilmu pada mereka. Alangkah baiknya juga untuk diberikan para tukang ojek. Sebab sepertinya ilmu ini sangat bermanfaat sekali. Hanya segitu, sekian dan terima kasih. Nama saya Pak Sasih, rombongan dari SMP atau SMP Islam Asal-Adat di Sentul. Selama pelatihan 2 hari ini, bagi saya secara pribadi dan mungkin dari yang lain juga sangat menarik. Sangat menarik, dari materi-materi yang disampaikan juga saya kira cukup bisa dipahami. Namun ada hal-hal yang memang perlu disampaikan yang agak sulit mungkin karena background ya secara pribadi ini menangkap untuk hal-hal yang berkaitan dengan usaha atau bisnis ini baru ditemukan di sini. Dan juga termasuk yang menarik itu adalah pembuatan sabun, itu juga sangat menarik bagi saya dan juga asik juga dengan teman-teman, dan mudah-mudahan dilanjutkan dengan, karena mempunyai tim ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan tim-tim yang memang kemarin itu dilanjutkan lagi di tempatnya masing-masing dengan tim yang memang sudah dibentuk, seperti itu sih. Jadi ada komunitasnya. Nah ini sangat baik, menarik dan asik saya kira. Dan kemudian juga itu tadi mungkin ada kelanjutannya bukan hanya hari ini, dan mungkin untuk materi-materi ini tidak cukup hanya dua hari begitu ini bagi kami mungkin tidak cukup 2 hari, mungkin bisa tadi ada rekan-rekan yang memang menjalankan ada kelanjutannya gitu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dilakukan survei kepada mitra, dilakukan pula survei kepada mahasiswa dan dosen dengan 10 aspek, yaitu kepedulian, kemampuan, keterhubungan, norma, empati, biaya, keuntungan, keseriusan, keinginan terlibat abdi mas, dan keinginan terlibat pada pembelajaran komunitas.
Secara umum, skor survei dari semua aspek oleh para mahasiswa tidak jauh berbeda dengan faculty members atau dosen, tetapi di sebagian besar aspek memang skor dari faculty members sedikit lebih tinggi. Hal itu wajar, mengingat mahasiswa masih masuk dalam fase pembelajaran, sehingga masih membutuhkan program-program sejenis untuk mengasah soft skill dan hard skill mereka. Sementara, para dosen dirasa sudah cukup matang sehingga bisa dikatakan masuk dalam fase pengaplikasian, di mana menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari kegiatan ini dihasilkan luaran, diantaranya hasil survei kepuasan mitra, draft artikel ilmiah yang akan diupload di jurnal internasional, publikasi media massa, publikasi sosial media, dan video kegiatan. Kegiatan ini berfungsi untuk mengimplementasikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, membantu masyarakat yang mempunyai problem kulit karena produk ini sangat ampuh sebagai antimikrobial, dan tentunya memberikan pemahaman penerapan teknologi dalam pembuatan natural soap berbahan baku kokozon. Sedangkan manfaat dari kegiatan ini diantaranya untuk masyarakat khususnya di lingkungan IT dapat memiliki pengetahuan mengenai pembuatan natural soap, meningkatkan jiwa wirausaha, mendapatkan income tambahan, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam memproduksi natural soap. Selain manfaat tadi, kegiatan ini berdampak bagi peserta secara sosial dan ekonomi. Untuk sektor lain sendiri, kegiatan ini sangat berkontribusi. Untuk produksi skala besar dapat berdampak pada penjualan industri bahan baku natural soap. Kendala yang dihadapi selama proses kegiatan pelatihan yaitu waktu pelatihan yang singkat sehingga proses pendampingan hanya bisa dilakukan pada satu kelompok perkumpulan masyarakat. Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu pendampingan kepada mitra masyarakat dan PT Averros, akses pendanaan melalui inkubator bisnis, pusat inovasi dan inkubasi bisnis IT, dan tindak lanjut kerjasama antara PSTK IT dan PT Averros. Kegiatan telah dilaksanakan sebaik mungkin mengacu pada panduan yang ada. Kemudian peserta pelatihan juga merasakan manfaat dan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan. Dan hasil pengolahan kuesioner menunjukkan kepuasan terhadap kegiatan pelatihan. Peserta juga mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan dan praktek pembuatan sabun serta pembekalan kewirausahaan, baik analisa ekonomi maupun strategi marketing dan branding. Selain itu, kegiatan ini juga menambah jaringan kerjasama antara peserta dan mitra yaitu PT Averros serta staf dan dosen program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia. Berdasarkan saran yang disampaikan oleh peserta, waktu pelatihan dan pendampingan perlu dilanjutkan, kemudian diversifikasi produk perlu dikembangkan, serta pelatihan perlu diberikan juga untuk organisasi lainnya seperti Karang Taruna.